Hey yo brosis, balik lagi sama Sasa di Selasar, Selasa penuh asa dan rasa. Brosis, inget gak cita-cita kalian waktu masih kecil? Pasti ada yang pengen jadi dokter, guru, tentara, polisi, artis, atau malah kepengen jadi broadcaster. Nah, kali ini Sasa mau ngajak brosis semua buat flashback dikit nih. Masa kecil adalah masa di mana cita-cita mempengaruhi semangat kita untuk belajar. Iya kan? Coba bayangin deh, kalau kita nggak punya cita-cita, pasti kita bakal malas belajar kan? Tapi kalian tahu nggak sih brosis, kalau ternyata ada beberapa daerah di kota pelajar yang mempunyai sekolah marginal atau yang bisa dibilang terbelakang dari yang lainnya? Di Yogyakarta ada nih sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan punya visi untuk mengenalkan berbagai profesi kepada anak-anak. Kenalan yuk brosis sama Saung Mimpi. Halo, nama saya Rilo Restu Surya Atmaja. Saya di Saung Mimpi sebagai Soekarno. Soekarno ialah ketua dari komunitas Saung Mimpi. Saung Mimpi adalah komunitas pendidikan. Kami ingin mengenalkan wawasan ragam profesi dan karir kepada anak-anak melalui metode permainan visualisasi profesi yang kreatif, yang berbasis sikap positif dan pengembangan diri. Saung Mimpi diinisiasi oleh 6 orang. Waktu itu mereka bertemu pada akhir 2012 pada suatu forum yang mewadahi komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta. Mereka bertemu dan berdiskusi, kemudian mereka menyadari bahwa mereka memiliki visi yang sama. Mereka memiliki kegelisahan yang sama, bahwa kenapa anak-anak hanya mengetahui profesi yang umum, seperti guru, dokter, tentara, polisi, dan sebagainya. Terutama anak-anak yang ada di lingkungan yang terpinggirkan, baik secara geografis maupun sosial. Kemudian, diskusi itu berlanjut hingga 2013. Salah satu dari 6 inisiator mengetahui ada informasi untuk lomba mengadakan suatu kegiatan, kemudian mereka berkumpul lagi, merumuskan apa komunitas yang akan mereka buat sesuai dengan kegelisahan mereka. Kemudian mereka membentuk Saung Mimpi. Saung adalah suatu rumah, nama lain dari rumah yang ada di sawah yang terbuka. Kemudian mimpi adalah mimpi dan cita-cita. Oleh karena itu, mereka beringinan Saung Mimpi adalah suatu wadah bagi anak-anak untuk bermimpi, untuk mereka mengetahui lebih banyak wawasan-wawasan profesi seperti jurnalis, arkeolog, desainer, kemudian apoteker, dan sebagainya. Profesi-profesi yang mana tidak familiar bagi anak-anak. Sekolah Mimpi adalah nama kegiatan Saung Mimpi. Sekolah Mimpi dibagi menjadi 2, yaitu saung profesi dan juga saung tematik. Saung profesi mengenalkan ragam profesi kepada anak-anak. Jadi pada suatu kegiatan ada sekitar 4 hingga 5 profesi yang dikenalkan oleh anak-anak melalui permainan visualisasi profesi yang menarik. Kemudian saung tematik ialah mengangkat tema tertentu, misalkan dalam memperingati hari-hari tertentu, misalkan Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Pendidikan, Hari Pahlawan, Hari Kartini. Di situ, Saung Mimpi mengangkat suatu tema tertentu. Saung Mimpi terbagi atas beberapa divisi nih brosis. Yang pertama ada divisi B.J. Habibie. Divisi B.J. Habibie bertugas melakukan riset ke sekolah yang dituju oleh Saung Mimpi. Dimulai dengan mencari data dari Google dan juga dari data kependudukan Yogyakarta nih brosis. Mereka akan memilih sekolah yang berada di daerah marginal atau tersisihkan. Dengan banyak pertimbangan, kali ini mereka akan menuju SD Kebonharjo, Samigalu, Kulon Progo. Setelah mendapatkan alamat sekolah,
Anggota divisi BJ Habibie pun meluncur ke lokasi yang berada di Kulon Progo. Sasa pun ikut dalam survei ini nih. Dan jalan yang kita lalui cukup curam bro sis. Sasa sampai takut jatuh. Sesampainya di sekolah tersebut, kami bertemu dengan Kepala Sekolah SD Kebon Harjo. Divisi BJ Habibie pun mendata jumlah anak, pekerjaan wali murid, dan data-data lain yang diperlukan. Dan akhirnya SD Kebon Harjo tersebut akan kedatangan Sekolah Mimpi pada tanggal 19 November 2017. Setelah proses riset dan perizinan selesai, saatnya Divisi Kyai Haji Dewantara untuk beraksi. Divisi Kyai Haji Dewantara pun membagi Sekolah Mimpi menjadi 5 tim. 4 tim profesi yang terbagi atas jurnalistik, arsitek, pastry, dan pengrajin, serta 1 tim untuk kelas bercerita mimpi. Tiap tim pun diminta untuk mempersiapkan permainan yang akan dilaksanakan beserta properti yang digunakan. Yeay, hari yang ditunggu pun tiba. Hujan yang mengguyur di minggu pagi ini gak mematahkan semangat tim Saung Mimpi untuk melaju ke lokasi nih brosis. Walaupun melalui jalan licin dan medan yang menanjak hingga beberapa kru mengalami masalah, mereka tetap bersikukuh untuk melihat antusias anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. Sekolah Mimpi diawali dari game perkenalan, pembagian kelompok, hingga memasuki keempat kelas yang berisi tentang simulasi profesi, serta 1 kelas bercerita mimpi. Ada saja hal-hal konyol yang membuat kakak Hore kadang merasa kesulitan. Namun, dengan kesabaran, anak-anak tersebut akhirnya mau menuruti apa yang mereka instruksikan, sehingga membuat acara ini menjadi lebih bermakna. Bermimpi itu bahagia. Memberikan mimpi itu bahagia dan membahagiakan. Jadi, mari bermimpi dan mewujudkannya. Jangan takut untuk bermimpi, karena dengan mimpi, kamu akan lebih memaknai hidupmu. Sasa jadi berpikir ulang mengenai kehidupan Sasa di masa depan. Sebenarnya, apa ya tujuan hidup Sasa? Satu hal yang Sasa yakini, jangan pernah menyesali masa lalu hingga mengganggu masa depanmu, brosis. Harapan di masa depan hanya dapat muncul jika brosis menjalani hidup dengan sepenuh hati. Karena rasa dapat menunjukkan di mana asa kita sebenarnya. Rasa pun dapat menuntun kita menuju hal-hal baik untuk masa depan. Seperti komunitas Saung Mimpi yang mencoba merasakan kekurangan pada adik-adik di daerah marginal. Hingga akhirnya menebarkan harapan baru bagi mereka. Saung Mimpi mungkin tampak seperti komunitas untuk bermain, namun sebenarnya komunitas ini sedang membentuk harapan yang sesungguhnya bagi masa depan anak-anak bangsa yang tidak begitu dipedulikan oleh orang lain. Terima kasih telah menemani Sasa di Selasar kali ini, brosis. Semoga Rasa bisa menunjukkan asamu yang sejati ya. See you! Takkan terikat waktu.